Recording in progress. Ya, Ya, monggo jelas. Maya. Jelas, tapi menggema suara. Tidak begitu jauh, kalau topiknya tidak begitu jauh berbeda, cuma mungkin hanya selek-seleknya ada perubahan biar nggak terlalu statis. Seperti tahun lalu, kita ubah sedikit biar ada terlihat pekerjaan lah gitu ya. Oke, rekan-rekan semua. Jadi nanti yang pertama ke siswa waktu pengarahan kita mau membuat penekanan pertama ini dulu bahwa syarat utama jadi siswa inten itu syarat paling pertama ada dua. Satu lulus tes, yang kedua sudah memiliki cita-cita dan cita-cita itu harus perguruan tinggi negeri karena memang inten dibuat untuk itu, bukan untuk yang lain. Itu ya. Jadi kita mulai dari sini. Adik-adik semua, sukses itu pasti harus dua kali. Jadi pertama-tama kau harus sukses dulu di dalam pikiranmu. Jadi sukses yang pertama itu dimulai di pikiran. Maksudnya itu gini, kalau untuk berangan-angan jadi mahasiswa UI pun kau tidak berani, bagaimana mungkin kau menjadi mahasiswa UI? Agar kau jadi mahasiswa ITB, pertama-tama kau harus berani dulu. Pertama berangan-angan. Berangan-angan dulu bahwa kau harus jadi mahasiswa ITB. Kalau itu aja kau nggak berani, maka nggak mungkin lagi kau menjadi mahasiswa ITB, nggak mungkin jadi mahasiswa UI. Jadi adik-adik semua, pertama, mulailah dari pikiranmu. Segala sukses itu dimulai dari pikiran. Dan sukses yang kita maksud sekarang adalah kau sukses tahun depan. Jadi mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi negeri favoritmu. Dan pada jurusan yang sudah lama kau impikan. Mulai dari pikiranmu. Harus berani. Setelah itu, setelah itu ya, tuangkanlah ke dalam kertas, tuliskan apa saja yang perlu harus kau lakukan agar impianmu. Jadi, pertama-tama itu angan-anganmu, agar angan-anganmu itu bisa terwujud menjadi kenyataan. Bikinlah perencanaan. Misalnya seperti di ilustrasinya ini ya, kalau kau mau berangan-angan, mau membuat kursi, bikin gambar kursinya, ukurannya lengkap, komplit. Itulah langkah-langkah kerja yang harus kau ikuti. Nah, ini yang disebut dengan visualisasi. Inilah sukses pertama. Visualisasi ini artinya sukses dulu di dalam pikiranmu pertama kali tahun depan. Kau menjadi mahasiswa di perguruan tinggi mana, pada jurusan apa. Berani dulu memikirkannya. Setelah itu tuliskan langkah-langkah untuk meraihnya. Sukses yang pertama baru kau raih. Maka sekarang lakukanlah langkah berikut untuk sukses berikutnya agar angan-angan itu terwujud. Setelah selesai kau tuliskan di kertas, tentu gini, harus kau kerjakan yang kau tuliskan itu ya. Kerjakan dengan setia. Apa artinya mengerjakan dengan setia yang kau rencanakan tadi? Kerjakanlah itu dengan penuh komitmen, penuh disiplin, daya juang, nggak mau menyerah. Bertahan terus, banyak godaan kau bisa bertahan. Proaktif mencari informasi kemana-mana. Mandiri, tidak harus disuruh-suruh. Kerjakanlah dengan setia, inilah maksudnya. Karaktermu mesti ada yang lima ini. Nah setelah itu, barulah nanti kau bisa sukses tahun depan sesuai dengan yang kau rencanakan. Barulah tahun depan kita rayakan. Adik-adik semua, ini hukum alam. Segala kesuksesan harus diawali dari angan-angan di pikiranmu. Mesti ada di dalam otakmu, di dalam benakmu. Itu dulu. Kemudian tuangkanlah ke dalam kertas. Jadi adik-adik semua, dimulai dari pikiran, tuangkanlah ke dalam kertas, maka gini ya, syarat untuk menjadi siswa inten. Pertama, kamu lulus seleksi, entah yang manapun itu, pokoknya kamu lulus. Apakah grade A, B, C, atau D, tidak persoalan, itu namanya grade lulus semua. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas ya. Tahun 2027, kau menjadi mahasiswa baru di PTN mana, mesti jelas. Pada jurusan apa, harus jelas. Jadi nggak boleh gini tahun depan saya mau siswa deh di mana nggak tahu nantilah dilihat nggak boleh. Saya mau masuk ITB itu pun nggak cukup. Mau masuk ITB pada jurusan apa harus jelas. Itu syarat menjadi siswa inten. Maka adik-adik semua biar kita jangan berlarut-larut. Jika kamu
ternyata tujuanmu bukan untuk PTN, tapi hanya untuk kedinasan, mau akmil, saya sarankan gak usah di Inten. Gak, tidak begitu banyak manfaat yang kau dapatkan di Inten. Rugi kau nanti, rugi waktu, rugi materi. Jadi kalau memang angan-anganmu adalah mau akmil, habis pengarahan ini boleh langsung ke sekretaris ya. Nggak jadi deh, sebutkan aja. Atau kau mau ke luar negeri bukan ke PTN, langsung aja sama. Kalau gitu saya nggak jadi ikut Inten gitu. Jadi yang benar-benar ikut di Inten ini adalah yang benar-benar sudah memiliki cita-cita yang jelas. Perguruan tinggi negerinya sangat jelas. Jurusan yang mau ditujunya tahun depan juga sangat jelas. Itu adik-adik semuanya. Biar jelas nanti kita jangan saling jadi berantem kita nanti karena beda tujuan. Tujuan Inten ke PTN, tujuanmu enggak. Oke? Lalu, hmm, kenapa ini ya? Halo? Iya, masih kedengaran Pak John. Halo Saya Pak, Aman, slide, Pak. slide Klik saya aja. kacau. Aman kok, jelas aman, Pak. aman. Iya, iya, oke. Oke, ya. Ya, jalan. Ulang Kemudian lagi. tuangkan ke dalam kertas. Ini syarat kedua. Kalau kamu sudah punya cita-cita dan harus segera kau lakukan ini. Buatlah poster. Ini contohnya. Misalnya namamu Anggraini. Tahun depan kau ingin menjadi mahasiswa pendidikan dokter UI. Tahun 2027 nanti. Tuliskan. Bikin cantik. Namamu Fajar. Kamu ingin menjadi mahasiswa FTSL ITB tahun 2027 nanti. Menjadi, jangan bikin akan ya. Akan menjadi enggak. Anggraini menjadi mahasiswa pendidikan dokter UI tahun 2027. Rafael menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Unpad tahun 2027. Lalu tempel di kamarmu. Ini syarat pertama jadi siswa inten kau sudah harus punya ini. Nanti dari mana kamu tahu bahwa kamu sudah melakukan ini? Awal Agustus nanti ada pertemuan dengan orang tua. Kami akan berbicara dengan orang tuamu. Akan kami tanya ini. Ini syarat mutlak yang harus segera kamu lakukan. Agar ini bisa kamu lakukan berarti kau sudah punya tujuan yang jelas. Itulah visualisasi yang sangat dibutuhkan sekarang. Setuju adik-adik semua ya? Ya. Oke? Oke. Sekarang kamu sudah punya cita-cita ini dan sudah bertekad melalui poster ini bahwa itulah yang harus kau kejar selama setahun ini. Lalu kau juga perlu tahu di dalam mewujudkan cita-citamu tadi apa yang kau hadapi. Gambaran perjalananmu kira-kira seperti inilah ya. Juli 2026, tanggal 13. Kamu kelas 12 di sekolahmu di SMA entah dimanapun itu. Selama setahun, Juni 2027 nanti kau selesai dari kelas 12. Inilah saatnya kau menjadi mahasiswa. Dan sesuai dengan kesepakatan tadi, kau menjadi mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri favorit pada jurusan yang sudah lama kau inginkan. Jelas, itu persaingannya sangat ketat. Itu jelas. Ini bukan agar kamu takut, tapi agar kamu bertekad untuk mempersiapkan diri seoptimal mungkin. Itu tujuannya ini. Persaingan yang sangat ketat. Salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri adalah berdasarkan prestasi, nilai rapotmu. Adik-adik semua, saya ambil contoh tiga. Mungkin jangan dulu protes ya, kok tahun 2025. Ini artinya daya tampung tahun 2025. Sorry, daya tampung dan peminat tahun 2025 ya. Yang baru lewat belum dirilis oleh panitia. Tapi setiap tahun itu nggak jauh berbeda. Paling berubah sedikit, ada yang naik, ada yang turun sedikit ya. Tapi nggak jauh berbeda. Contoh, kalau mau jalur prestasi, kalau kamu ingin menjadi mahasiswa baru di ilmu hukum UI, daya tampungnya 114. Peminatnya melalui jalur prestasi ada 1787. Artinya itu apa? Jangan bikin perbandingan. Artinya adalah kau harus menyingkirkan 1673 peserta lain yang nilai rapotnya juga bagus. Kalau kamu menjadi mahasiswa baru ITB FTMD melalui jalur SNBP, kau harus menyingkirkan 1436 peserta lain. Itu persaingan yang sangat ketat. Karena ketat jadi menarik ya. Itu jalur pertama. Jalur kedua, seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK. Ini contohnya, saya ambil tiga.
Kalau kau ingin menjadi mahasiswa baru di akuntansi UI, daya tampungnya 91, peminatnya 2.720, berarti nilaimu harus lebih tinggi dari 2.629 peserta lain. Kalau kau ingin masuk menjadi mahasiswa baru di manajemen IPB, daya tampungnya 39, kemudian peminatnya 1.301. Berarti nilai UTB kamu nanti harus lebih tinggi dari 1.262 peserta lainnya. Kan cukup ketat, sangat keras persaingannya ya. Kalau kamu mau melalui jalur mandiri, ilmu hukum UI, kamu harus mampu menyingkirkan 3.315 peserta lain. Kedokteran UGM, kamu harus bisa menyingkirkan peserta lain 3.381 peserta agar bisa melalui jalur mandiri di kedokteran UGM. Atau kalaupun kamu ingin nanti melalui jalur yang keempat ya, kelas internasional. Internasional Undergraduate Program, IUP ya. Ada beberapa yang selalu kita ikuti. Ini juga persaingannya sangat ketat. Adik-adik semua, persaingan yang sangat ketat ini bukan agar kau apa artinya ya, agar kau menurunkan angan-anganmu, menurunkan cita-citamu enggak, tapi agar kau membulatkan tekadmu. Jadi apalah yang diperlukan agar kau bisa memenangkan persaingan seketat ini? Yang diperlukan itu adalah kau harus memiliki 5 kompetensi akademik. Satu, kamu memahami konsep-konsep yang akan diujikan di UTBK nanti. Konsep yang kau pahami itu harus kau ingat. Kemudian yang kau ingat itu bisa kau gunakan untuk mengerjakan soal sesuai dengan durasi waktu yang disediakan. Artinya terampil. Selain terampil, kau memiliki kreativitas, tidak melulu berlandaskan konsep, tapi ada gaya-gaya yang sifatnya kreatif. Out of the box kata orangnya. Kemudian memiliki daya tahan. Kamu mampu bekerja terus-menerus. Tidak merasa letih, tidak merasa lelah selama 3 jam atau 4 jam. Kompetensi yang seperti ini yang harus kau miliki, maka persaingan yang sangat ketat ini bisa kau menangkan. Tapi adik-adik semua, kompetensi akademik ini adalah buah dari karakter yang harus kau miliki. Karakter itu adalah disiplin, daya juang, daya tahan, proaktif, dan mandiri. Artinya apa? Kalau kau disiplin dalam belajar, otomatis konsep yang diajarkan oleh guru bisa kau pahami dan bisa kau ingat. Kalau daya juangmu kuat, artinya kau tidak mau menyerah. Ada soal yang sulit, tidak menyerah. Tapi kau berjuang terus. Otomatis keterampilanmu mengerjakan soal kan semakin tajam. Kalau daya tahanmu sangat bagus, tidak mau menyerah, kreatif memakai konsep. Kau selalu mencari guru. Udah 3 kali kau coba nggak dapat. Kau bertahan terus, tidak mau menyerah. Proaktif, tidak malu bertanya. Mencari guru inten dimanapun kalau kau perlukan. Bisa ke WA, bisa datang ke lokasi manapun. Sifat belajarmu mandiri, tidak harus disuruh-suruh. Karakter yang seperti ini akan menghasilkan kompetensi akademik ini. Kompetensi akademik inilah yang menyebabkan kamu memiliki bisa memenangkan persaingan yang sangat ketat tadi. Karakter inilah yang diutamakan, diperkokoh di dalam dirimu. Kenapa kami sebut diperkokoh? Karena ini sudah ada di dalam dirimu, hanya nilainya belum cukup untuk memenangkan persaingan yang ketat ini. Disiplinmu sudah ada. Dari sejak kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA kamu sudah mampu lewat. Itu sudah membutuhkan perjuangan, sudah ada daya tahanmu. Tapi itu nggak cukup untuk menaikkan persaingan seperti yang tadi. Harus diperkokoh. Inilah yang diutamakan di Inten. Karakter inilah yang diutamakan. Jadi karakter, disiplin, daya juang, daya tahan, dan proaktif dan mandiri yang akan menghasilkan kompetensi akademik yang menyebabkan kau bisa memenangkan persaingan nanti, itulah yang diperkokoh di Inten melalui di Prosusinten ada divisi khusus untuk membantu kamu membentuk dan memperkokoh karakter yang ini. Itu namanya konsultasi. Kalau begitu adik-adik semua, udah bisa lah kamu pahami sekarang bahwa konsultasi ini adalah yang pertama. Mesti ini yang pertama, baru pelajaran-pelajaran akademik yang lain. Jadi konsultasi itulah intinya. Konsultasi ini direncanakan minimum ada 6 kali jadwalnya. Jadi
Pada setiap jadwal konsultasi ya, kamu wajib hadir. Pengalaman kami deh, ada siswa yang merasa tidak butuh seperti ini karena ini bukan pelajaran. Sehingga pada saat jadwal konsultasi, banyak kali alasannya untuk tidak hadir. Tapi kalian jangan gitu. Kamu wajib hadir. Kecuali karena kamu sakit atau ada kegiatan sekolah. Kalau enggak, kau harus hadir. Awas kalau enggak hadir nanti. Kalau kau tidak hadir karena sakit atau kegiatan sekolah, wajib kau make up kelas konsultasi. Cari di kelas mana lagi ada konsultasi. Dan kau lakukan make up kelas ini di luar hari belajarmu ya. Ini wajib. Sekali lagi adik-adik semua, konsultasi ini adalah dasarmu berpijak untuk melompat meraih cita-citamu. Jadi kalau dasarmu nggak kuat, kalau kau melompat nanti kakimu kejeblos ke bawah. Oke? Nah, itulah yang kedua. Sudah dua hal sekarang ya. Tadi poster cita-cita, yang sekarang tentang jadwal konsultasi. Oke, adik-adik semua. Program Inten itu sifatnya terpadu. Terpadu itu artinya gini. Pertama-tama, pembentukan karakter dulu, memperkokoh karakter. Agar kalau karaktermu kokoh, kamu bisa meraih kompetensi akademik yang bagus. Kemudian, agar kompetensi akademikmu ini bagus, kalau karaktermu sudah kokoh, bagaimana agar kompetensi akademikmu bagus? Ikuti dua program utama Inten ini. Ada 3 tahap belajar di Inten dan ada 3 sekuen tryout. Apa artinya 3 tahap belajar itu seperti ini ya? 3 tahap belajar. Kalau kamu belajar sesuatu, maka pertama-tama, tahap pertama adalah kamu wajib memahami apa yang kau pelajari. Memahami apa yang kau pelajari. Bagaimana caranya agar kau memahami apa yang diajarkan oleh guru Inten? Sangat sederhana. Berarti kau harus hadir di jadwalnya. Nggak mungkin kau memahami sesuatu kalau di jadwalnya pun kamu nggak hadir. Kalau kamu hadir, hadirlah tepat waktu pada setiap jadwal. Jangan terlambat. Dan kalau kamu sudah hadir tepat waktu masuk ke ruang kelas, berikan perhatian penuh, jangan ngobrol, jangan pikiranmu kemana-mana, fokuskan ke pelajaran hari itu. Itulah cara paling sederhana dan paling ampuh. Pelajaran hari itu bisa kau pahami. Muncullah aturan gini deh ya, kalau kamu tidak hadir 2 minggu berturut-turut tanpa konfirmasi, berarti kamu dianggap mengundurkan diri. Tolong benar-benar kau cermati ini. Tidak hadir 2 minggu berturut-turut tanpa konfirmasi, dianggap mengundurkan diri. Kalau kamu terlambat lebih dari 10 menit, tidak diizinkan masuk ke ruang kelas, kecuali sudah ada konfirmasi. Maksimum keterlambatan 15 menit ya. Kalaupun ada konfirmasimu, kamu sudah memberitahukan sebelumnya, tapi terlambatmu sudah 20 menit, nggak usah masuk lagi lah. Udah sangat mengganggu yang sudah ada di ruang kelas. Sementara kamu pun sudah banyak kali yang kelewat, nggak bisa lagi kamu paham. Selama proses belajar dan tryout, ponselmu wajib off. Kumpulkan di tempat yang tersedia. Wajib off dan kumpulkan di depan. Nanti disediakan keranjang di depan. Kumpulkan selalu ke situ. Jangan bawa ke tempat dudukmu. Gitu deh ya. Ini adalah konsekuensi dari agar kau, kalau kamu mau memahami pelajaran hari itu, harus seperti inilah yang kau lakukan. Nah, sekarang kamu sudah memahami pelajarannya. Masuklah yang kedua. Surya, kalau kamu lakukan seperti ini, apalah hasil karakter yang terbentuk di dalam dirimu? Konsep atau teori yang kamu pahami semakin banyak. Karena setiap kamu masuk, setiap jadwal kamu masuk, dan setiap masuk kamu fokus. Tepat waktu menjadi kebiasaan. Setiap datang ke Inten kau berusaha untuk tepat waktu. Lama-lama itu jadi kebiasaanmu. Pada saat kau mahasiswa nanti itu sangat berguna. Setiap datang ke Inten kau selalu berusaha untuk fokus, berjuang untuk fokus. Kau ngantuk, capek dari sekolah, tapi kau berusaha untuk fokus. Lama-lama kamu bisa fokus seperti apapun kondisi dirimu. Kemampuanmu untuk memfokuskan perhatianmu jadi luar biasa. Daya juang dan daya tahanmu pun pasti bertumbuh. Inilah karakter yang kau tumbuhkan ketika kau mencoba memahami pelajaran sesuai dengan ini ya. Ikuti jadwalnya, waktunya tepat, fokuskan perhatianmu. Lalu masuk tahap kedua. Yang kau pahami tadi harus kau ingat. Karakter manusia adalah lupa. Yang kau pahami hari ini belum tentu kau ingat minggu depan. Bagaimana caranya agar mengingat?
harus mengulang. Itu hukum alam, gak ada cara lain untuk mengingat, hanya satu, mengulang. Jadi ulang. Agar kau bisa mengulang, berarti harus ada catatanmu. Maka setiap hari belajar, bikin catatanmu yang lengkap dan rapi. Kemudian mengulang pelajaran melalui catatan tersebut. Catatan yang lengkap artinya apa? Setiap pelajaran ada catatannya. Catatan yang rapi, bukan tulisanmu harus cantik berwarna-warni, bukan itu. Yang rapi itu adalah setiap pelajaran jelas batasnya. Jangan campur aduk matematika dengan bahasa Indonesia dengan literasi bahasa Inggris. Setiap pelajaran itu ada batas-batasnya. Kemudian guru berhak tidak mengizinkan kamu belajar di kelas jika catatanmu pada pelajaran sebelumnya belum lengkap. Misalnya saya masuk ke kelasmu hari ini, pelajaran literasi bahasa Inggris. Saya cek catatanmu minggu lalu, pelajaran literasi bahasa Inggris tidak lengkap. Saya berhak melarang kamu masuk. Lengkapi dulu catatanmu itu. Secara periodik, wali kelas akan memeriksa kelengkapan catatanmu. Kalau kamu lakukan ini, inilah karakter yang kau dapatkan, yang tumbuh di dalam dirimu. Kamu sering mengulang, maka yang kau pahami semakin banyak. Semakin sering kau mengulang, semakin banyak konsep atau teori pelajaran yang kau pahami dan kau ingat. Semakin sering kau mengulang, semakin terampil kau menggunakan yang kau ingat itu. Semakin banyak yang kau pahami, makin mudah untuk mengingat. Makin banyak yang kau ingat, makin mudah untuk memahami. Itu namanya kontinum pembelajaran. Saling mendukung kok itu. Gitu ya. Inilah yang kau dapatkan dari tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, terampil. Kau paham, kau ingat, kau terampil menggunakannya. Satu-satunya cara untuk memperoleh keterampilan adalah berlatih. Ronaldo itu terampil bermain bola karena berlatih. Itu satu-satunya cara. Jadi, agar kau terampil latihan, rajinlah latihan mengerjakan soal. Kemudian kalau ada yang tidak mengerti, rajinlah bertanya ke guru inten atau ke temanmu di sekolah. Itu syarat agar kau bisa terampil. Jadi, kerjakanlah semua soal yang terdapat di modul inten. Bertanya ke guru jika ada yang tidak kau pahami. Pak, gimana kalau banyak yang tidak saya pahami? Enggak apa-apa, yang penting kau coba mengerjakannya. Kalaupun semua soal itu pada akhirnya kau nggak bisa, tapi sudah kau coba, tanyakan semua. Kuis juga gitu. Kalau kita kuis hari ini, bertanyalah soal kuis yang tidak bisa kau kerjakan. Dan tanyakan ke guru pada hari yang sama. Jangan kuis hari ini kau tanya besok. Ya Pak, nanti kan jam kedua udah pulang jam 8, nggak apa-apa. Sisakan waktumu 10 atau 20 menit untuk bertanya kuis, nomor kuis yang tadi waktu kuis kau salah. Tryout, kerjakan ulang soal tryout di rumah. Nanti ada penjelasannya ini ya. Itu namanya tryout at home. Lalu bertanya ke guru. Semua soal tryout yang tidak kau pahami. Itu namanya progres. Cobalah adik-adik semua perhatikan apa yang saya tampilkan ini. Kalau ini kamu lakukan, berarti kamu berlatih terus-menerus kan? Berlatih terus-menerus itu otomatis lama-lama tanpa kau sadari, keterampilanmu meningkat luar biasa. Nanti bukan hanya terampil kau jadi kreatif. Kalau keterampilanmu sudah terasa, lama-lama kau jadi kreatif. Oh, ternyata bisa dibuat gini, bisa dibuat begitu, tidak harus begini, tidak harus begitu. Itulah 3 tahap belajar di Inten. Oke, lalu hasilnya ini, karakter apa yang kau dapat kalau tahap yang ketiga ini kau lakukan? Keberanian, makin berani kau mencoba soal yang baru. Tidak gentar menghadapi soal yang sulit. Banyak siswa yang tidak berani mencoba karena dia tahu soal itu sulit. Kamu nggak lagi keterampilan. Semakin sering berlatih mengerjakan soal, makin banyak konsep yang kamu kuasai. Otomatis kau makin terampil. Daya juang dan daya tahanmu. Sering berlatih kan memerlukan perjuangan dan ketahanan kan? Jadi daya juangmu pun makin kokoh, daya tahanmu pun makin bagus, makin pejal, makin keras. Oke, adik-adik semua. Nah, baru program yang kedua, 3 segmen tryout. 3 segmen tryout itu seperti ini. Pertama tryout. Nanti ada jadwalnya ya. Kau selalu ikut setiap tryout, offline maupun online. Ada nanti tryout kita online. Tryout 1, 2, 3 itu offline, selebihnya online. Kau selalu ikut. Selalu jujur saat mengerjakan soal, tidak nyontek. Saat offline, tidak memakai aplikasi lain.
saat tryoutnya online. Jadi kalau kamu nyontek, nilai tryoutmu bagus, emang bisa nggak nanti kau nyontek? Ada nggak manfaatnya itu untuk memperbesar peluangmu lulus? Kalau nggak ada, jangan lakukan. Kalau ada, lakukan. Tapi ternyata memang nggak ada, makanya jangan lakukan. Lebih bagus di awal-awal ini terlihat nilaimu sangat jelek karena memang seperti itulah kemampuanmu di awal-awal. Kalaupun jadi pacarmu jadi anggap remeh, biarin aja. Daripada kau berpura-pura nyontek pakai AI sehingga nilai tryoutmu tinggi. Tapi nanti di akhir, pada saat semua nggak bisa lagi membantu kamu, ternyata hasilnya gagal. Lebih sakit itu kan? Menggunakan seluruh waktu untuk mengerjakan soal, tidak pernah meninggalkan kursi ujian selama ujian berlangsung. Jadi tryout nanti deh, waktu offline, kamu dipaksa untuk duduk di kursimu selama waktu tryout, tidak boleh kemana-mana. Ke toilet pun kau nggak boleh. Tujuannya apa? Bukan untuk menyiksa kamu, membiasakan dirimu seperti itu, karena itulah nanti yang kau hadapi. Oke, adik-adik semua, kecuali karena sakit atau karena kegiatan sekolah, maka kau harus ikut tryout. Berikan informasi sesegera mungkin ke wali kelas. Jika memungkinkan agar dibuat sesi khusus. Karena ada kegiatan sekolah. Dari sekolah 61, kalian ada 30 orang, 50 orang. Gak bisa karena ada kegiatan sekolah. Informasikan aja secepatnya, kita bikin nanti sesi khusus. Jika nyontek saat trial offline, kamu dikeluarkan dari ruang ujian. Didiskualifikasi. Saat tryoutnya online kan kau di rumah. Tergantung kesadaran dirimu lah. Kalau kamu merasa nyontek itu membantu kamu untuk lulus ke UI, silakan. Tapi kalau enggak, jangan lakukan. Itu prinsipnya ya. 3 kali kau berturut-turut tidak ikut tryout tanpa konfirmasi, dianggap kamu mengundurkan diri. Tolong cermati ini, biar jangan nanti terjadi. 3 kali kamu berturut-turut tidak ikut tryout tanpa konfirmasi, dianggap mengundurkan diri, gitu ya. Nah itu yang sekuen pertama. Sekuen kedua, setelah selesai tryout, sorry, hasil dari tryout ini ya, hasilnya, kemandirianmu semakin bertambah. Wajib bekerja sendiri saat tryout. Itu membuat kemandirianmu semakin bertambah. Tryout sengaja dijadwalkan pada hari libur, hari Minggu. Kau harus berjuang mengatasi godaan hari libur. Daya juangmu bertambah. Selama tryout, kamu wajib bertahan di tempat, tidak boleh kemana-mana. Daya tahanmu bertumbuh. Tryout pertama nanti pasti tersiksa klienia, pasti tersiksa. Tryout kedua sudah mulai bagus, tryout ketiga sudah jadi kebiasaan. Itu tujuan kita. Nah, oke. Baru sekuen yang kedua, tryout at home. Setelah selesai tryout ya, tryout at home. Kerjakan ulang soal tryout itu di rumah. Wajib kamu belajar dari catatan, tapi tidak boleh bertanya ke siapapun. Kerjakan ulang soal tryout itu langsung di buku progres. Nanti akan dijelaskan wali kelasmu habis ini. Habis ini kamu bertemu dengan wali kelasmu ya, berkenalan. Akan dijelaskan tentang ini. Tidak bertanya ke guru, ke teman, kakak tentang soal tryout selama masa tryout at home. Atur waktumu. Tryout at home berlangsung selama 1 minggu. Pada hari terakhir, kumpulkan lembar jawaban tryout at home ke sekretaris Inten. Gitu ya. Oke, baru belilah buku progres untuk TO1, TO2, dan TO3. Kamu masih perlu menggunting soal tryout tadi dan kau tempelkan di buku progres. Tempelkan di buku progres, lalu mulailah. Bagaimana cara menempelnya nanti dijelaskan oleh wali kelas ya. Tapi mulai tryout keempat, kamu nggak perlu menggunting. Cetak soal tryoutnya, jilid, itu sudah langsung buku progres. Mulai tryout keempat, soal itu sudah di layout sedemikian sehingga berbentuk buku. Begitu kamu print, itu sudah langsung buku progresmu ya. Kalau karena sakit atau karena kegiatan sekolah kamu tidak ikut tryout, maka usahakanlah agar kamu melakukan tryout at home. Gak bisa ikut karena sakit. Tapi soalnya kan kau dapat. Di rumah, kerjakan soal tryout itu. Tryout at home lah. Apa yang kau dapatkan dari tryout at home ini? Karaktermu. Kemandirian belajar, itu makanya kamu dilarang jangan bertanya. Selama seminggu kerjakan sendiri, hanya antara kamu dengan bukumu. Jangan tanya siapapun. Kebiasaan ini sangat berguna, sangat kamu kuliah nanti. Pemahaman, semakin sering kamu melakukan tryout at home, kamu lakukan sendiri loh. Konsep yang kau pahami kan makin luas dan makin dalam. Manajemen waktu.
Karena selama tryout at home selama 1 minggu, kamu juga memiliki tugas-tugas sekolah. Maka kamu dipaksa untuk belajar mengelola waktumu agar tryout at home-mu berjalan dengan baik, tugas sekolahmu pun bisa tuntas. Lama-lama, manajemen waktumu ini makin luar biasa. Itu jadi kebiasaan. Itu yang dituju. Keterampilanmu meningkat karena kamu makin sering mengerjakan soal. Itulah karakter yang tumbuh dari sekuen yang kedua. Sekuen yang ketiga, progres. Setelah selesai tryout at home selama 1 minggu ya, maka bawalah soal buku progresmu ke Inten. Tanyakan ke guru di luar jadwal belajarmu. Di ruang diskusi ditanya soal tryout yang tidak kau pahami. Progres ini berlangsung setelah tryout at home selesai. Selama tryout at home, jangan nanya dulu. Setiap tuntas satu bidang studi, minta tanda tangan guru di kartu progresmu. Nanti ditunjukkan oleh wali kelasmu, kartu progres. Setelah semua bidang studi tuntas, minta tanda tangan orang tuamu di kartu progres. Itu wajib ada. Progres ini berlangsung sampai H-1 tryout berikutnya, dan progres inilah syarat untuk bisa ikut tryout berikutnya. Oke? Jadi saat progres sebelum masuk pelajaran satu, kapanlah kau progres? Misalnya hari belajarmu hari Senin, kamu datang lebih cepat. Sebelum masuk pelajaran jam pertama, kamu progres. Baru saat istirahat jam pertama, kamu progres. Atau saat istirahat, nggak usah progres. Benar-benar istirahat aja dulu, cari makan, silakan. Setelah selesai pelajaran kedua, kamu nggak langsung pulang. Ada dua yang kau lakukan. Nanya kuis yang belum tuntas tadi, sama progres beberapa soal. Saat progres, saat hari belajarmu boleh, atau di luar hari belajarmu boleh. Kamu belajar Senin, Rabu, Jumat. Kamu datang progres Selasa, di luar jam belajarmu boleh. Saat progres, proaktiflah mencari guru ya, sesuai bidang studi yang akan kamu tanyakan. Tidak diperbolehkan ikut tryout berikutnya jika progres tryout sebelumnya tidak tuntas. Ini nanti dijelaskan lebih tajam lagi oleh wali kelasmu. Oke, apalah hasilnya karakter yang tumbuh di dalam dirimu ini? Makin mandiri kamu belajar. Karena kamu harus cari guru untuk nanya. Itu melatih kemandirian lo itu. Manajemen waktu. Semakin baguslah karena kamu belajar mengelola tugas sekolah dan tugas inten. Kamu harus progres di inten sementara tugas sekolahmu banyak. Maka kamu dipaksa untuk belajar mengatur waktu. Kreativitas, saat progres bertanyalah ke guru sudut pandang yang berbeda. Kemarin saya coba mengerjakan soal dengan cara gini, ada nggak cara lain yang lebih ringkas, yang lebih kreatif. Lama-lama, setiap progres kau seperti seperti itu terus. Lama-lama kan kreativitasmu kan jadi bagus banget kan? Proaktif karena kamu terbiasa mesti mencari guru. Itu artinya sifat proaktifmu makin bertumbuh. Jadi tahap ketiga ini juga membentuk karakter di dalam dirimu, karakter yang akan menghasilkan kompetensi akademik yang kamu bawa untuk memenangkan persaingan nanti. Oke? Nah, lalu pola inten. Tryout pertama, kedua, dan ketiga itu offline. Tryout yang keempat online, tapi semuanya ini masih pola inten ya. Kita belum mengikutkan pola UTBK. Inilah contohnya deh. Tryout pertama itu tanggal 23 Agustus, hari Minggu. Begitu selesai tryout tanggal 23 Agustus, ini offline, berarti kamu datang ke lokasi inten. Soal tryoutnya kau bawa pulang. Langsunglah mulai tryout at home hari itu juga. 23 Agustus sampai selama seminggu sampai 29 Agustus itu hari Sabtu. Hari Sabtu ini sore lembar jawabanmu sudah harus kau antarkan ke Inten. Lembar jawaban tryout at home-nya itu nanti akan diperiksa. Diumumkan nilaimu berapa. Mulai hari Senin 31 Agustus, kamu sudah mulai bertanya soal tryout yang tidak bisa kau pahami. Mulailah progres. Sampai kapan progresnya? Sampai 19 September. Kenapa 19 September? Karena 20 September sudah tryout kedua. Itu juga hari Minggu. Kamu bawa soalnya pulang mulai tanggal 20 September sampai 26. Kamu lakukan sendiri dulu di rumah, tryout at home. Lakukan sendiri. Mulai 28, kamu progres sampai 17 Oktober. 18 Oktober sudah tryout ketiga. Demikian terus rangkaiannya. Adik-adik semua,
Itu makanya tryout di Inten itu bukan disebut 1 kali 1 bulan, bukan. Tryout 1 itu selama 1 bulan. Tryout 2 itu berlangsung selama 1 bulan. Tryout ketiga itu berlangsung selama 1 bulan. Karena sifat tryout di Inten itu sekuen. Makanya disebut 3 sekuen tryout. Tryout, tryout at home, kemudian progress. Itu sekuennya ya. Tryout keempat nanti kita sudah online. Nanti sebelum tryout keempat kami akan mengingatkan lagi betapa banyak godaan-godaan yang bisa menyebabkan kamu terpuruk pada saat tryoutnya online. Ya, itu mulai tanggal 15 November, tryout keempat. Oke adik-adik semua, 3 tahap belajar, 3 sekuen tryout. Kemudian konsultasi selalu kau ikuti jadwalnya agar kamu ngerti bagaimana cara membentuk karakter ini di dalam dirimu. Kamu ikutilah seperti ini deh. Luar biasalah hasilmu nanti. Gitu deh ya. Nah, oke. Informasi penting. Jadwal belajar di Inten itu ada 2. Kalau jadwal resmi tidak bisa kau ganggu gugat. Itu jadwal yang sudah disusun oleh manajer akademik proses Inten. Ini disusun berdasarkan rencana belajar 1 tahun ajaran. Nggak bisa diganggu gugat. Yang bisa kau ganggu gugat adalah jadwal merdeka. Agar lebih sesuai dengan kebutuhanmu. Jadwal resmi wajib kau ikuti. Karena itu sesuai dengan rancangan dari Inten, itu sudah dirancang untuk kepentinganmu nanti. Jadwal merdeka ini kepentingan sekolahmu yang diutamakan. Itu makanya dibilang merdeka karena kamu bebas memintanya. Maksudnya jadwal merdeka itu gini, itu bukan dibuat oleh Inten, tapi diminta oleh siswa. Ke siapa? Bisa ke wali kelas, bisa ke gurunya langsung, bisa lewat sekretaris. Karena apa? Karena kalian mau ujian di sekolah, atau karena ada tugas sekolahmu, atau pingin belajar mengulang pelajaran sekolah. Pak, minggu depan kami mau ujian fisika listrik dinamis. Kamu carilah guru fisika di Inten, guru fisikanya Inten. Pak, tambahan dulu kita. Topiknya ini, kami mau ujian di sekolah. Itu makanya disebut jadwal merdeka. Berlangsung di luar jadwal resmi. Menurut Inten yang kami rasakan ya, jadwal merdeka ini mesti benar-benar kamu manfaatkan. Proaktif gitu ya. Lalu hari belajarmu. Kita belajar mulai 13 Juli, itu 2 hari per minggu. Ada yang Senin Rabu, ada yang Rabu Jumat, Selasa Kamis, ada yang Kamis Sabtu, ada yang Selasa Sabtu. Tapi mulai 24 Agustus, 3 hari per minggu untuk yang grade A, B, C, dan D. Mulai 26 Oktober, semua kelas sudah 3 hari per minggu. Mulai 26 Oktober ya. Ini hari belajarmu di Inten. Kemudian program Inten itu dibagi atas 4 tahap. Tahap 1 reguler, tahap 2 intensif, tahap 3 super intensif, tahap 4 mandiri PTN. Ini tujuannya adalah agar kamu bisa melihat bahwa program Inten itu mendampingi kamu di setiap langkah-langkah agar kamu dapat kursi PTN. Tahap reguler itu berlangsung Juli sampai November nanti. Topiknya ini 60% sekolah, 40% persiapan SNBT. Jadi artinya apa? Kamu bisa meminta sebanyak-banyaknya permintaanmu sendiri agar nilai rapor sekolahmu bagus. Tapi mesti kamu yang proaktif. Mulai Desember sampai Maret kita sudah masuk kelas intensif. Pelajaran sekolah porsinya sudah dikurangi, masuk ke SNBT. Mulai setelah Maret sampai UTBK itu super intensif, 100% untuk SNBT. Habis UTBK, kita dampingi kamu untuk jalur mandiri. Selain yang 4 ini, ada nanti jalur-jalur masuk PTN, IUP. Itu kadang-kadang sudah dimulai bulan Januari nanti sudah ada. Siapapun klien yang mau ikut IUP UGM, IUP ITB, IUP ITS, kasih tahu ke Inten, kita akan membuat kelas belajar untuk mempersiapkan kamu menghadapi itu. Jadi seluruh titik-titik yang memungkinkan kamu bisa memperoleh kursi di PTN favorit itu selalu kita jaga. Gitu deh ya. Kemudian yang berikut, kamu selalu memiliki satu guru inten yang ditunjuk sebagai wali kelasmu. Guru inten ya, bukan guru sekolah. Jadi sekarang
kamu jadi punya dua wali kelas di sekolah sama wali kelas di Inten. Wali kelas di Inten ini buat apa? Ini menjadi penghubung utama antara Inten dengan orang tua. Kemudian tempatmu bertanya sesuai berbagai macam informasi. Informasi apapun yang kau butuhkan, tanyakan ke wali kelas. Itu juga tempatmu curhat. Contoh gini, ketika saya ngajar di kelasmu, ternyata kau nggak ngerti. Lalu kamu mengadu ke wali kelas. Gantilah Pak JH, Kak. Bisa nggak diganti? Kami nggak ngerti. Adukan aja ke wali kelasmu, nggak apa-apa. Itu contoh ya. Orang yang akan memperhatikan setiap perkembanganmu secara lebih spesifik. Jadi kalau wali kelasmu nanti sangat cerewet ke kamu, bersyukurlah. Itu karena dia sangat perhatian. Jadi cerewet karena dia selalu memperhatikan kamu. Oke? Nah, yang berikutnya, sebagai rangkuman, ada 4 tahap program Inten. Tujuannya apa? Mempersiapkan kamu semua jalur masuk PTN. Yang 4 tahap tadi ya. Ada 3 tahap belajar. Tujuannya apa? Agar pemahamanmu berbasis konsep atau teori. Tidak memakai istilah rumus cepat, rumus rumus hantu segala macam, enggak. Tapi kau mau mengerjakan soal itu berbasis ke konsep dan berbasis ke teori. Kemudian 3 sekuen tryout. Ini mengasah keterampilanmu agar menjadi sangat terampil, menuju kreatif, menjadi kreatif. Nanti ini dijelaskan nanti aja ini ya. Ada konsultasi pemilihan jurusan di akhir program. Tujuannya satu, agar kamu tidak salah memilih dan tidak salah menempatkan pilihan. KPJ ini biasanya sebelum mendaftar UTBK nanti. Itulah gambaran umum rangkuman dari program Inten. Itulah lengkapnya semuanya, Dek ya. Oke, Free Day is my happy day. Doa kita bersama, kita berjuang lalu kita berdua bersama. Semua siswa Inten ini lulus PTN idaman tahun 2027 nanti. Terima kasih. Oke, Oke, adik-adik. Oke. Berapa menit, Oke, Pak? terima kasih. Sampai